Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan Civil Society, mata kuliah studi Islam Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa cabangan. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua tentang ciri-ciri, yang ketiga syarat-syarat, yang keempat konsep, dan yang kelima tentang unsur-unsur. Yang pertama yaitu pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jadi Islam itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna agama-agama sebelum-sebelumnya, karena Nabi Muhammad juga termasuk nabi yang terakhir. Kemudian pengertian civil society. Civil society merupakan bentuk hubungan antara sebuah negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya adanya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara. Namun sifatnya independen terhadap negara tersebut. Dengan demikian, yang disebut dengan civil society adalah sebuah negara, baik secara individu maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negaranya tersebut. Adapun ciri-ciri masyarakat madani menurut Bahmuller itu ada 5. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok inklusif dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan asosiasi sosial. Yang kedua, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang ketiga yaitu meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan individualisme. Yang keempat yaitu menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Dan yang terakhir yaitu adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Begitu ada lima ciri-ciri masyarakat madani. Kemudian konsep masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah atau memiliki banyak arti, sehingga ia memiliki beberapa makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara atau kota Madinah yang dulu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun atau yang artinya itu masyarakat yang beradaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau yang artinya Madinah sebagai negara yang utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Konsep masyarakat madani juga itu dalam Khazanah Barat dikenal sebagai civil society atau masyarakat sipil, muncul pada masa pencerahan atau reinkarnasi di Eropa melalui pemikiran Johann Luc dan Immanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state atau negara. Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara atau state, yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain. Jadi, konsep masyarakat madani ini sangat berhubungan dengan negara. Adapun unsur-unsur masyarakat madani di sini ada 4 unsur ya. Yang pertama yaitu adanya wilayah publik yang luas. Apa itu wilayah publik yang luas? Wilayah publik yang luas adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Jadi di sini warga masyarakat bebas mengemukakan pendapat
Dan yang kedua yaitu adanya asas atau unsur demokrasi. Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Tanpa demokrasi, masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Dan yang ketiga yaitu adanya sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang keempat, pluralisme dan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Demikian ada 4 unsur masyarakat madani. Kemudian ada syarat-syarat masyarakat madani. Di sini ada 8 syarat-syarat. Yang pertama yaitu tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Jadi masyarakat itu tidak dibatasi, akan tetapi masyarakat diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Dan yang keempat, setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lain. Misalnya perbedaan adat di Jawa dengan Sumatera. Dan yang kelima yaitu setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan. Jadi masyarakat itu memiliki hak, kesempatan, dan juga kewajiban terhadap negara tersebut. Jadi di sini bisa disebut sebagai masyarakat madani dengan adanya masyarakat itu diberikan hak dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan juga diberikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Dan yang keenam, memiliki rasa dan sikap toleransi, yaitu sehingga antar masyarakat dapat menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi salah satu sumber budaya yang berkontribusi dalam penguatan civil society, sehingga agama menjadi media yang berperan penting dalam melebar ruang publik dan berada dalam posisi yang sejalan dengan civil society. Memang secara historis antara agama dengan civil society tidak pernah ada hubungan, namun konsep civil society ini dapat diterapkan juga dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat tersebut. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.